Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Sienta 1,5 tipenya Q-Matic tahun 2017. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama kita bisa perhatikan fisik luar. Jadi bagian luar kita bisa cek, kita bisa mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Jadi coba kita perhatikan dudukan atau tongkrongan mobil. Pastikan bahwa dudukan atau tongkrongan mobil dia lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Jadi coba kita keliling mobil. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi mobil. Jadi permukaan bodi mobil dia memantulkan bayangan atau bayangan dari objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita periksa, kita pastikan bahwa bayangannya memantul secara lurus, tidak bergelombang. Lampu-lampu, kaca semuanya juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus di Sienta ini dia sudah power sliding door kiri dan kanan dan bisa dibuka salah satunya dengan menggunakan remote ya. Jadi ini kita coba periksa. Ini perlu kita periksa juga di mobil Sienta ya. Jadi pastikan bahwa power sliding door-nya itu masih berfungsi secara normal. Itu sekarang kita coba tutup lagi dengan menggunakan remote. Yang satunya lagi coba kita tutup dengan menggunakan remote. Oke, kita kelilingin mobil. Ban-ban velg juga perlu kita perhatikan. Ini ban belakang mungkin sekitar 70% juga masih ada. Lampu-lampu, kaca, semua bagian-bagian yang ada pada luar mobil kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini hampir rata ya. Jadi ada 70% untuk ban belakang. Kita kelilingin seluruh bagian dari mobil luarnya ya. Untuk ban depan sama hampir rata, 70% lebih masih ada. Oke, setelah kita cek, kita kelilingin secara keseluruhan dari mobil bagian luarnya. Berikutnya coba kita masuk ke dalam. Untuk kuncinya dia sudah keyless entry dan sudah start stop engine button ya. Termasuk di sini ada buat membuka pintu sliding door kiri dan kanan yang di bagian tengah. Seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke dalam, kita lihat apa saja yang ada di dalam. Oke, untuk buka kunci juga bisa dari sini. Jadi dia ada sensor, tuh, ada sensor. Jadi kalau kita buka lagi, nah ini seperti itu. Jadi, ini dikunci. Ini buka ya, bentar. Oh, kita agak menjauh coba. Nah, oke. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali coba kita periksa itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Terus berikutnya yang kita perhatikan itu adalah di pedal. Jadi kehausan pedal dia berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus kita cek juga di kolong dashboard, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Terus jangan lupa juga di masing-masing kolong jok juga, terutama di bagian relnya kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke, setelah kita periksa bagian kolong dari interior, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan bagaimana posisi duduk, enak tidak, suasana di interiornya, oke atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga di dashboard, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Jadi satu persatu juga akan kita periksa di video ini. Terus plafon juga jangan lupa kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus jok juga kita perlu periksa. Ini joknya sudah di retrim ya dengan bahan, saya nggak tahu nih apa, semi kulit sih sepertinya. Jadi kondisi jok juga secara keseluruhan masih oke.
Jadi setelah bagian interior sudah kita cek, kita pastikan kondisinya oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Ada pun juga rembesan kalau itu berasal dari seal atau packingnya, penggantiannya tidak terlalu mahal. Terus bagian kaki-kaki kita periksa juga, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan juga itu kalau berasal dari karet atau sealnya, untuk penggantiannya tidak terlalu mahal ya biayanya. Terus bagian kolong juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada kropos. Terus level oli mesin, kondisi oli mesin, serta radiator coolant, kondisi dan levelnya juga kita periksa, pastikan bahwa itu semuanya oke. Setelah kita cek dan kita pastikan sudah aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Karena dia start stop engine button, jadi kita kantongin saja. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Ini tombol buat start stop engine buttonnya ya. Oke, sekarang kita coba start mobil. Kita injek rem, kita start. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, jadi perlu diganti atau dicas, atau dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis, atau ya kalau memang rusaknya udah parah perlu diganti. Cuman kalau tahun-tahun, mungkin kalau masih, ini kan 2017 ya, masih 5 tahun ya kemungkinan sih ya kalau itu mungkin diservis ya, seperti itu. Oke, terus untuk getaran mesin juga perlu kita perhatikan. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu halus masuk ke dalam. Bisa kita cek dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesinnya, dari posisi duduk juga bisa kita periksa bagaimana getaran mesinnya. Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Atau ini mesinnya pincang, perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer mobil ya. Kilometer mobil di Toyota Sienta ini di 55.000 ya kilometernya. Terus di sini juga ada label servis, jadi dia servis rekor Toyota ya sampai terakhir. Terus juga di bagian sini masih tersimpan. Nah, ini masih tersimpan lengkap. Jadi di sini ada buku servis, ada buku manual, serta di bagian sini juga ada beberapa nota-nota perbaikan yang masih disimpan. Oke. Dalam mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer mobil, terus kondisi fisik secara keseluruhan mobil, serta rekor-rekor servis terakhirnya, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Ya, secara hati tidak enak ya. Jadi kita ngerasa tertipu ya. Mendingan sekalian KM-nya tinggi tapi sesuai, jadi kita bisa prediksi perawatan kedepannya yang perlu. Oke, terus sekarang kita periksa ke bagian mesinnya. Untuk buka kap mesin di bagian sini. Di sini ada buat buka bensin bagian bawah sini. Terus yang saya suka ini di sini cup holder. Oh, tapi nggak pas di ini ya, agak ini. Kecuali kalau botolnya tinggi baru bisa dingin. Nah, di sini ada cup holder. Terus di sini ada tempat penyimpanan kecil nih, tadi tombol start stop engine buttonnya. Terus di bagian sini ada tombol buat sliding door-nya ya. Jadi di sini ada buat yang kanan, buat yang kiri. Di sini buat mati nyalakan elektrik sliding door-nya. Sekarang kita coba buka saja ya. Jadi ini perlu kita periksa. Ini yang bagian kanan ya. Ini bagian kanan masih terbuka ya. Oke. Sekarang kita pencet yang bagian kiri. Ini kita pencet bagian kiri tuh, masih kebuka normal. Sekarang kita coba tutup nih, tutup. Kita tutup, jadi masih normal. Terus satu lagi nih, coba kita tutup. Oke, sip. Terus sebelum kita ke depan, kita coba periksa lagi di door trim. Ini door trim kondisinya juga masih oke. Di sini sudah di red trim. Terus di sini ada pengaturan spion. Jadi dia sudah elektrik dan sudah retract ya. Nih, sekarang kita coba tutup retractnya. Nih, retract kita periksa juga, fungsinya masih normal ya. Oke. Terus di bagian sini ada pengaturan buat lock unlock power window, tombol central lock, terus tombol power window di keempat pintunya. Oke. Kita periksa juga untuk dalam mencari mobil bekas, jangan lupa di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer.
Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Kita buka kap mesin, dia di tengah sini ada tuas. Kita dorong ke kiri. Kita dorong ke kiri. Oke. Toyota Sienta ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi konfigurasi mesin ini kalau nggak salah sama dengan Yaris ya, Yaris, terus Vios, terus kebanyakan mobil-mobil Toyota dan Daihatsu yang 1500 cc. Jadi dan dia sudah dual VVTi ya, jadi sama dengan Veloz juga sama dia. Oke, Veloz, Terios ya, oke, sama Ras. Terus untuk memeriksa kondisi mesin masih oke. Yang pertama bisa kita perhatikan suara mesin. Pastikan bahwa suara mesin halus. Terus ritme dari mesin dia konstan beraturan. Serta getaran mesinnya juga minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa di kap mesin. Pinggir-pinggirnya juga ada sealer. Jadi sealernya ini kita periksa. Pastikan bahwa sealernya itu oke ya. Masih oke. Terus di bagian dalam kap mesin juga kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan peredam panas. Terus di bagian depan ada besi yang memanjang, ini kita sebut apron. Jadi apron kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Serta di bagian sini juga kita periksa, samping-samping sasis juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, bisa kita periksa di bagian komponen-komponen metal pada mesin, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang sulit untuk dibersihkan. Terus jangan lupa juga fan listrik, perputarannya kita periksa masih normal atau tidak ya. Terus jeda berhentinya, nyala berhentinya itu konstan ya. Oke, kita periksa bagian mesin sudah oke. Bagi yang mencari mobil keluarga, jadi ini mobilnya compact dengan BBM yang relatif irit, bisa memuat 7 penumpang. Terus yang paling enak itu untuk akses bagian tengahnya, jadi sudah sliding door. Jadi kalau kita parkir di ruangan yang di tempat yang sempit pun juga bisa akses di bagian tengah itu leluasa. Terus anak-anak juga suka ya. Jadi mobil ini juga agak compact tapi dia bentuknya agak boxy ya. Dan bentuknya pun juga futuristik. Perawatannya mudah, banyak sih sebenarnya ya. Hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus dealer Toyota pun juga tersebar di mana-mana. Mungkin Toyota Sienta ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa ke bagian tengah dan belakang. Oke, untuk handle pintu dia modelnya model tarik. Jadi bisa kita buka dari sini juga. Jadi kita tinggal tarik, dia sudah otomatis terbuka. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya. Untuk legroom juga cukup besar. Legroom, terus untuk headroomnya juga cukup besar. Seperti itu. Oke, di bagian tengah sendiri bisa duduk 3 penumpang dengan 3 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Lipatan bangku bisa dilipat ke depan dengan konfigurasi 50-50. Terus seatbelt 3 titik, ada 1, ada 2, dan di bagian sini ada 3 nih. 3 seatbelt 3 titik ya di bagian sini. Oke, terus kita mulai dari bagian sini. Di sini ada cup holder. Terus ada tempat kecil nih mungkin buat nyelip-nyelipin handphone. Terus di bagian sini buat buka pintu ya, tombol power window. Terus di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder. Serta di bagian sini juga ada ini cup holder ya, sama-sama di sana ada tempat ini, cuman nggak kelihatan, kalau ditutup pintunya baru kelihatan. Terus untuk kenyamanan penumpang di bagian tengah dan bagian belakang sudah dilengkapi dengan AC double blower dengan pengaturan. Di sini ada 4 kisi-kisinya ya. Di sini pengaturannya ada 1, 2, 3, 4 level kecepatan, dan di sini anginnya juga masih AC-nya juga masih dingin. Di sini ada handle tangan, modelnya model retract ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian baris ketiga.
Baris ketiga bisa duduk dua penumpang. Jadi dua penumpang dengan dua sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Dia bisa reclining ya, bisa reclining juga bisa dilipat dengan kombinasi 50-50, bisa dilipat masing-masing joknya ke belakang. Ada seat belt 3 titik, ada 2 di kiri dan di kanan. Terus untuk di bagian belakang sendiri di sini ada cup holder, sama ada tempat buat naruh barang, mungkin handphone ya diselipin di sini. Sama di sini juga ada tempat barang juga nih, bagian atas ini nyempilin barang. Sama di sini juga ada cup holder. Terus habis itu buat nyimpen handphone, jadi benda-benda yang tipis. Serta di sini ada tempat penyimpanan juga, seperti itu. Oke. Oh ya, terus sama saya lupa juga untuk jok baris keduanya ini bisa maju mundur. Jadi dia bisa maju mundur dan juga bisa reclining. Oke. Baris kedua, baris ketiga sudah kita periksa. Sekarang kita keluar, kita tutup pintu. Tutup pintu bisa dari sini, atau kalau anak saya sih biasanya dari sini. Ini lebih enak nih. Nih, untuk nutup pintu. Oke. Oh iya, sama sealer juga di pintu kita perlu periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Oke, terus kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri di sini ada antena, di sini ada semprotan air wiper, kaca belakang juga sudah dilengkapi dengan defogger, ada wiper belakang, ada kamera mundur. Ini tipenya ya Q Sienta. Ada sensor parkir 2. Ada sensor parkir 2. Oke, sama lampunya, dia lampunya sudah LED untuk lampu merahnya ya. Oke, sekarang kita buka. Untuk space bagasi masih lumayan apabila jok baris ketiga tidak dilipat. Kalau dilipat jok baris ketiga dapat space bagasi yang lebih luas lagi. Terus di bagian dalam sini ada toolkit, sama di bagian bawah ini lagi. Nih, jadi kalau pakai satu tangan ya agak susah nih bukanya. Jadi harus pakai dua tangan ya. Jadi di bawah sini, bawah sininya lagi ada ban cadangan, tapi dia space saver ya. Space saver yang ukurannya lebih kecil dari ban sebenarnya. Seperti itu. Oke. Jadi untuk penggantian ban sementara apabila kempes. Di sini ada lampu bagasi, Oke. Oh iya, lupa saya. Sealer pada pintu bagasi juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan, serta di bagian tulangan pintu juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Serta di bagian tempat ban cadangan juga kita bisa periksa di bagian sininya. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Kita lanjut, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Saya tidak buka karena kalau ini dibuka kita tidak bisa buka pintu ini. Oke, sekarang kita buka saja. Nih, jangan lupa sealer tadi. Sealernya di bagian sini. Bagian sini sealer nih, sealer ya. Sealer kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Ini ada di apa? Kita buka karet, kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, serta kondisi door trim juga kita periksa. Oke. Kita tutup. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Bagian depan door trim kita cek kondisinya juga masih oke atau tidak. Terus sealer pada pintu kita periksa kondisinya masih bagus atau tidak. Oke. Tampilan bagian depan. Sekarang kita periksa secara keseluruhan fitur-fitur di bagian depan ya. Kita mulai dari bagian dashboard ya. Jadi di bagian dashboard di sini ada cluster speedometernya. Dia ada MID-nya yang besar, serta di sini ada masih analog ya untuk RPM serta kilometer. Terus di sini pengaturannya, tombol pengaturannya. Terus di bagian sini ada pengaturan buat mati nyalakan AC double blower di belakang. Di sini ada buat mati nyalakan stability control. Terus setir sudah tilt tapi dia belum teleskopik. Untuk setirnya sendiri di sini ada pengaturan lampu, jadi lampu besar, lampu kecil, fog lamp, lampu sen, lampu dim. Di bagian sini ada buat pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Sudah intermediate, jadi bisa ada pengaturan buat jeda ininya, wipernya. Terus di bagian sini untuk setirnya sudah dilengkapi dengan airbag. Ada tombol buat audio, pengaturan audio. Di sini ada tombol buat pengaturan ini,
MID di sini. Oh, lupa saya di sini jam aja ya. Pengaturan jam digitalnya di sini buat pengaturan MID di bagian sini. Oke, terus audio dia sudah LCD TV, terus sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Terus ini apa dia sudah sebentar apa sudah oh dia sudah ini ya. Sebentar sudah kita periksa. Oh belum, dia belum Android ya, belum Android. Oke. Mana radio? Oke, terus AC, kisi-kisi AC masih dingin. Sini ada tombol buat lampu hazard. Terus ini pengaturan AC dia sudah digital, sudah auto climate control. Di sini ada pengaturan buat suhunya, diputar-putar. Di sini ada tampilan MID-nya untuk arah semburan anginnya, terus untuk suhu AC sama kecepatannya. Di sini buat pengaturan arah semburan angin AC, buat memperbesar angin AC. Di sini buat matiin secara keseluruhan. Di sini buat matiin AC-nya saja, jadi angin saja. Di sini ada defogger belakang. Di sini ada tombol buat ventilasi luar dalam. Terus di sini ada tempat buat naruh karcis, karcis parkir atau kartu yang ukurannya kartu ya, seperti kartu kredit ukurannya atau kartu debit. Terus di bagian sini ada power outlet 12 volt. Terus di sini ada tempat penyimpanan. Di sini masih ada remote. Di sini ada remote-nya juga nih. Masih ada remote. Terus di sini ada tempat penyimpanan juga di bagian bawah sini. Ini agak gelap ya. Terus sama tuas matic. Terus sudah triptonic ya. Jadi sudah triptonic semi manual. Serta di sini buat shift lock. Terus ada handle rem tangan. Terus sama ada kunci seatbelt. Di kunci seatbelt juga bisa kita periksa kalau ada karat atau sisa selumpur di bagian dalam sini, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada laci penyimpanan tertutup. Oh, dia sudah ini ya, soft opening ya, soft opening. Oke. Terus ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus ini handle tangan, modelnya model retract, ada sun visor penumpang depan sudah dilengkapi dengan cermin dan ada tutupnya. Terus ini lampu baca, di sini ada spion, sudah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Terus sun visor bagian supir, ada cermin dan ada tutupnya juga. Oke, tapi lampu nggak ada ya. Oke. Terus di bagian door trim supir, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin itu saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Sienta 1,5 tipe Q. Ini tipe tertinggi ya, Q-Matic tahun 2017. Apabila berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Jadi jangan lupa diklik, biasanya ditaruh di bawah ya. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesin, kaki-kakinya, power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, di Harapan Indah Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan POS atau POS. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Serta di Zal Motor, tes dulu mobil sebelum menentukan pilihan. Oke, sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Serta follow juga di sosmed kami, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau YouTube Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video bermanfaat dan sampai jumpa lagi.